Dibutuhkan kesabaran khusus untuk mengolah umbi-umbian yang satu ini. Jadi aku sama ibu itu mau ke kebun yang di belakang rumah tetangga aku. Karena lokasinya itu dekat dengan rumah aku, jadi kami itu tidak perlu menggunakan sepeda motor. Dan tiba-tiba saja aku sama ibu aku sudah sampai ke ladang yang mau kami tuju. Jadi aku itu terakhir kesini kalau nggak salah 15 tahun yang lalu, kira-kira waktu aku masih kelas 5 SD. Jadi aku itu emang dilarang sama bapak aku untuk ke ladang yang satu ini karena di sini tuh banyak pecahan beling, terus banyak semak-semak, sama takutnya ada ular, soalnya kan banyak banget bambunya. Oke lanjut, jadi di sini ibu aku itu mau ambil talas. Kalau di tempat aku biasanya orang-orang tuh menyebutnya dengan sebutan kimpul. Kalau di tempat kalian namanya apa guys? Kalau di tempat aku kan kimpul, bahasa Indonesianya kan talas. Kalau di tempat kalian namanya apa? Bisa komen di bawah ini ya. Jadi di ladang bapak aku yang satu ini tuh jarang banget ditanami sama tanaman ya guys. Paling cuma pisang atau talas sama ini bambu. Soalnya sebenarnya ini itu bukan ladang guys, tapi tempat yang biasanya dibangun rumah, atau di tempat kami itu menyebutnya baturan omah. Berhubung bapak aku tuh menempatin rumah yang di pinggir jalan, akhirnya tanah yang itu nggak dipakai. Dan aku juga nggak tahu ini suatu saat mau dijadikan apa ya guys. Soalnya aku juga nggak mau kok disuruh bangun rumah di sini, karena aku tuh pengen banget punya rumah itu jauh dari tetangga tapi dekat dengan jalan raya. Gimana tuh? Oke lanjut, jadi setelah ambil talas, ibu aku juga ambil daunnya atau batangnya. Jadi buahnya itu bisa dikonsumsi, batangnya bisa dikonsumsi, daunnya apalagi. Berhubung daunnya itu udah besar-besar dan tua-tua, akhirnya dibuang sama ibu aku. Karena waktunya itu udah sore dan kami tuh belum pamitan sama orang rumah, akhirnya kami langsung buru-buru pulang ke rumah. Kalau ke kebun yang satu ini tuh emang agak enak tapi capek. Enaknya itu dekat rumah, terus berangkatnya tuh turun, terus tapi kalau pas pulangnya naik gunung Jadi kalau pulangnya itu terasa capek. Setelah sampai rumah kemudian ibu aku tuh langsung bersihin talas sama batang talasnya. Jadi kata ibu aku itu kalau kita mau membersihkan talas atau daun talasnya, kita harus pakai air mengalir. Kalau enggak, talasnya itu bisa bikin gatal waktu kita konsumsi. Terlebih lagi batang talasnya. Kalau kita nggak hati-hati ya udah nanti tuh gatal pas kita makan. Soalnya aku juga pernah masak daun talas atau batang talas, tapi nyucinya tuh kurang bersih dan pengolahannya tuh salah. Jadi pas aku sudah selesai makan, tenggorokan aku itu panas, sakit-sakit dan nggak nyaman. Tapi beda lagi dengan buah talasnya ya guys. Kalau buah talasnya tuh lebih unik lagi. Jadi kalau kita itu mau bikin stik talas, kita itu harus ekstra bersih dalam mencucinya. Dan mencucinya itu juga harus pakai air mengalir atau dibilas sampai bersih. Dan kalau nggak bersih itu bikin sakit sama gatal di tenggorokan. Tapi yang bikin aku heran itu kalau kita bikin talas rebus itu malah nggak dikupas sama sekali. Cukup dicuci bersih terus direbus sekulit-kulitnya. Dan yang bikin aku heran itu pas kita makan sama sekali nggak gatal. Dan aku itu masih bingung kok bisa nggak gatal. Padahal rebusnya itu sekulit-kulitnya. Barangkali di sini ada teman-teman yang tahu penyebabnya apa, bisa komen di bawah ini ya.